Karena kan orang banyak, wah aku pengen yang 1000-an. Mungkin anak-anak kecil, anak-anak sekolah kan biasanya aku pengen yang murah tapi dapat banyak. Bisa diterima semua kalangan. Iya, bisa diterima semua kalangan. Kira-kira prospeknya kayak gimana, Mas? Ya, bagus nggak? Alhamdulillah lah. Udah ada. Alhamdulillah. Ya namanya orang dagang naik turun, tapi insya Allah kalau untuk bertahan insya Allah masih bisa. Wujud barang apa ya? Ya saya bisa beliin istri saya emas, perhiasan lah ya. Perhiasan. Ya. Kalau saya Muslim, kita tetap berdoa sama Allah supaya rezeki kita itu selalu diluaskan. Yang kedua, sebelum saya berangkat jualan itu tidak lupa saya mesti berpamitan sama orang tua. Oke, selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Ini dengan Mas siapa, Mas? Mas Latif. Mas Latif. Mas Latif. Latif. Ya. Oh, Latif. Ini jualan apa, Mas Latif? Ini jualan kue leker. Kue leker, namanya apa, Mas? Namanya King Leker. King Leker ya. Ya. Ini King Leker buka jam berapa, Mas? Buka dari jam 2. Jam 2 sampai nanti kita tutup biasanya jam 9. Jam 9 malam ya. Jam 9 malam. Ini di daerah mana tuh, Mas? Ini daerah Imogiri. Tepatnya ini Taman Imogiri, baratnya Patung Kuda. Oh, ya. Taman Imogiri, baratnya Patung Kuda. Baratnya Patung Kuda itu Patung Kudanya. Oh ya. Oke. Udah lama Mas jualan di sini, Mas? Belum, ini baru 1 bulan. 1 bulan. Ya. Sebelumnya kerja apa, Mas? Sebelumnya saya tuh kerja di online shop. Di Busana, Busana. Di Busana saya kerja di sana itu sekitar 9 tahun. Lama loh. Lama ya. Akhirnya saya berkeluarga, saya pengen usaha sendiri, saya buka usaha kecil-kecilan ini. Oh ya. Usaha ini saya itu meneruskan usahanya bapak saya. Nah, bapak saya itu buka usaha kayak gini juga di daerah Kota Gede. Oh, ini pusatnya punya bapaknya. Ya. Awalnya. Terus bapak pengen nerusin ke anak. Saya kan anak laki-laki pertama, jadi saya mengawali. Oke, itu di daerah mana tuh, Mas, Kota Gedenya? Itu utara pasar Kota Gede. Utara sama kantor pos? Utara kantor pos. Utara. Nanti kanan jalan. Sisi timur. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi kalau 26 nanti tak jadiin yang apa? Buat stok yang 1 bagi. Oh ya, ini mau buat apa, yang mana? Yang apa? Ini coklat gula. Oke. Ini untuk apa namanya, adonannya itu buat bahannya apa aja, Mas tuh? Ya kalau umumnya itu tepung terigu, telur, mentega. Itu aja. Udah itu aja ya. Tak pakai gula nggak sih kayak gitu? Pakai gula. Pakai gula ya. Itu perlu, itu kan buka jam 2 ya? Iya. Jam 2. Persiapannya jam berapa, Mas tuh? Persiapan saya biasanya habis sholat duhur. Habis sholat duhur. Itu kita udah mulai apa? Nyiapin adonan, terus apa topping-toppingnya yang mungkin hari ini kurang itu apa, nanti kita siapin semua. Oke, itu berapa kilo Mas sehari untuk bawa bahannya? Untuk sementara ini kalau di Imogiri ini itu 1 kilo. 1 kilo. Ya, itu naik turunnya segitu. Kadang habis, kadang kalau 1 kilo itu biasanya jadi berapa habis, Mas? Pernah ngitung nggak? 1 kilo itu sekitar bisa 300-an lah. 300 kilo tuh. Ya. Banyak ya? Iya, banyak. 300-an. Mas, ini kan pakai telur ya tadi ya? Iya, pakai telur. Nah, apalagi ini kan mau mendekati Lebaran, Mas ya. Iya. Nah, ini kan pasti suatu saat pasti akan turun naik kan harganya. Nah, kira-kira ketika naik turun kayak gitu tuh solusinya gimana untuk harganya tetap, apa kualitasnya dikurangi atau gimana, atau harganya dinaikkan? Enggak. Kita tetap jaga kualitas. Kita nggak pernah ngurang-ngurangi, entah dari kualitas bahan, entah dari kualitas harga, itu nggak pernah kita naik-naikin. Terkecuali naiknya bener-bener naik yang drastis. Itu baru kita nanti sepakat. Kita sepakat harus dengan kesepakatan sama yang Kota Gede itu harga naik. Kalau tidak naik, selagi itu masih bisa dikondisikan, naik turunnya itu enggak naik yang naik fantastis masih itu gitu ya? Masih bisa. Oke, sip. Ini berapa menit, Mas? Mana? Berapa menit? Paling sekitar 5 menitan. 5 menit ya. Ini untuk apinya besar kecil sedang, Mas?
Ini besar karena ini Besar. tadi kan habis kecil jadi loyangnya kurang panas tuh. Iya, ya oke gitu. Jadi memang ini ya harus besar dulu ya. Iya. Oke. Kalau dari kecil kan loyang kurang panas. Nanti kita bikin juga. Oh ya, ini sambil tak shoot ya Mas ya? Iya. Ini yang coklat ya? Iya, coklat gula. Coklat gula. Pakai coklatnya pakai meses atau gimana? Iya, meses sama gula dikasih bubuk coklat itu. Oh iya. Kita pokoknya pakai bahan-bahan yang bagus lah. Ya, kalau tandanya matang itu gimana Mas? Tuh. Itu agak coklat. Agak coklat gini ya. Coklat, ini udah mau matang ya? Udah. Oh ya. Agak coklat nanti. Itu kan kalau habis dari loyang kan biasanya agak lembek. Ya. Nah, itu nanti kita taruh di bagi, kena angin-angin nanti jadi crispy. Oh, kena angin itu jadi crispy. Jadi crispy selagi suhunya normal ya. Normal. Kalau suhunya dingin, kita tetap di loyang agak mungkin 2 menit 3 menit. Oke. Biar di loyang nanti biar ketika kena suhu dingin itu nggak langsung lembek, tetap crispy juga. Itu kalau udah jadi adonan kayak tadi ya Mas ya. Itu bisa tahan berapa lama? Adonannya ya. Itu kalau suhu normal sehari. Iya. Kecuali kalau itu nanti di freezer. Di freezer bisa. Itu bisa 2 hari. Tapi hari ketiga udah harus dibuang kalau tidak habis. Pokoknya 2 hari yang terakhir 2 hari itu ya. Iya. Itu harus habis ya. Harus habis. Kalau nggak habis buang, ganti lagi. Oh iya. Oke. Jadi itu kan buat jaga kualitas. Oke. Itu. Ini ada topping apa aja Mas di sini? Ini ada coklat gula, coklat susu, pisang gula, pisang susu, pisang coklat, keju susu, keju coklat susu, pisang keju coklat susu, pisang coklat susu, pisang keju coklat susu, sama coklat kacang susu. Oh iya. Kira-kira prospeknya kayak gimana Mas? Ya, bagus nggak? Alhamdulillah lah. Udah ada. Alhamdulillah. Ya namanya orang dagang naik turun, tapi insya Allah kalau untuk bertahan insya Allah masih bisa. Jadi dikatakan grafik penjualannya itu kalau terkadang naik turun ini masih banyak stabilnya. Jadi enggak yang naik terus langsung turun juga enggak, masih tapi pelan gitu ya. Pelan, masih stabil. Jadi kalau lihat grafik itu enggak yang naik terus langsung turun gitu enggak, tapi naik turun naik stabil landai. Tapi ada aja ya Pak setiap hari pembelinya? Ada, setiap hari ada. Ini biasanya yang jadi best sellernya apa Mas? Yang best sellernya yang namanya kue leker itu yang menjadi best seller biasanya pisang. Pisang. Ya, identik dengan isiannya pisang. Ya. Karena leker kalau nggak ada pisang bukan leker sebenarnya. Iya, itu identik dengan pisang. Kok milih meneruskan Mas usaha ini, nggak yang lain, nggak pingin yang lain, kenapa? Atau memang gimana? Iya, karena yang pertama dari dulu itu bapak itu basicnya kuliner. Terutama kulinernya itu di perkuean. Ya, jadi terus bapak itu dulu pengalamannya pernah ikut di martabak, martabak manis, martabak mini, terang bulan, itu semacamnya itu. Nah, terus bapak ketemu kue leker ini, terus pada akhirnya kok kita lihat apa prospeknya itu lebih prospek di kue leker. Makanya bapak mendalami di kue leker. Lah bapak itu pengennya itu anak-anaknya itu meneruskan usaha yang udah lama banget dibangun. Sudah mempersiapkan ya. Iya. Ini kan termasuk namanya kenapa King Leker itu sebenarnya ada filosofinya juga. Apa itu? Yang pertama itu dulu saya tuh komunikasi sama bapak. Saya usul, Pak, ini sebenarnya bagusnya dinamakan King Leker. Karena pertama King itu kan raja. Nah, raja karena bapak itu banyak mengajari orang-orang tentang leker. Tapi yang konsisten jalan terus itu punyanya bapak. Yang lainnya tuh murid-muridnya tuh sempat naik sampai naik daun, habis itu langsung turun. Nah, ini termasuk yang jalan. Walaupun yang nanti yang lainnya tuh ada saudaranya bapak juga yang mungkin itu ya juga jalan, tapi kebanyakan yang benar-benar konsisten paling 1 atau 2 aja. Makanya kenapa kok King Raja? Raja itu ya yang gurunya ini ya, satu guru ini ya ini King ini. Yang kedua ini gambarnya motor. Ya. Motor ini bapak itu juga biro jasa juga. Biro jasa. Ya, jadi kita
bikin satu brand yang mana itu tuh kita ngiklanin banyak jasanya kita gitu. Dalam satu gambar satu ini ya, satu ini ada banyak arti ya. Banyak arti. Yang kedua, saya pribadi hobinya itu motor ini King ini juga. Jadi kenapa King? Nah, berarti punya motor King dong? Punya, ya, rumah punya. Ada 2. Ya, itu makanya ini namanya King Laker. Ya. Oh, pakai pisang raja. Ya, cuman kalau pisang raja itu apa namanya? Kadang itu ada, kadang enggak gitu. Jadi kita cari yang ya kita pakai yang mesti ada gitu. Yang pastinya pisang ini ya yang pasti ada. Pisang Bandungan. Pisangnya habis berapa banyak Mas kalau pisang? Kalau pisang itu biasanya 1 lirang itu buat 2 hari. 3 hari. 3 hari ya. Kita belinya kan nanti yang apa? Setengah mateng. Jadi beli setengah mateng ya? Iya, beli setengah mateng yang udah bisa pakai nanti biasanya setelah 3 hari itu nanti habis. Kalau nggak habis, misalnya udah apa? Itu udah terlalu mateng banget itu nanti kita ganti. Oke. Kalau di sini sekarang ya, bisa menjual sampai berapa piece? Kalau sekarang? Kurang lebih itu paling 150. 150 itu rata-rata atau pernah nggak paling banyak berapa? Paling banyak sekitar mungkin 200-an lah. 200 itu biasanya uangnya berapa sih? Paling sekitar kalau 200 itu paling banyak ya? Iya. Itu mungkin sekitar 200.000 gitu loh. Oh 200, itu harga berapa tuh Mas? Harga itu kan 1000-an. Oh 1000-an, ya berarti 200-an ya? Ya, karena kan orang banyak, wah aku pengen yang 1000-an. Mungkin anak-anak kecil, anak-anak sekolah kan biasanya aku pengen yang murah tapi dapat banyak. Bisa diterima semua kalangan ya? Bisa diterima semua kalangan. Terus ini walaupun kita harganya mungkin terbilang murah, tapi tetap kita menjual kualitas. Oke, siap. Entah dari bahan-bahannya, entah dari cara membikinnya, itu kita benar-benar bagaimana caranya kita berkualitas. Oke, siap. Terus Mas ini sehari itu bisa menghabiskan modal berapa sih Mas kalau jenengan jualan tuh? Kalau sehari tiap hari gitu? Bisa lah sampai 100-150 tergantung nanti kita belanjanya hari ini apa aja sih. Tapi kalau minimal biasanya 100 ya. Oh 100, rata-rata 100 ya. 100. Oke Mas. Kalau kesulitannya jualan Laker kayak gini itu apa sih Mas? Kesulitannya itu sebenarnya bikin. Iya, belum bikinnya. Oh, pasti. Iya, pas benernya itu. Dipennya itu ya. Iya. Itu kenapa sulitnya? Itu sulitnya itu jadi kalau kita nggak tipis, nggak apa ya, kurang ditekan irusnya itu. Nah, itu nanti nggak crispy. Oh, ini ya pakai apa ya? Pakai loyang gede ya. Iya. Biasanya kan Laker itu kan kecil-kecil udah sesuai ini ya. Ini loyang besi. Ini kayak ukuran crepes gitu ya? Iya, kayak ukuran crepes. Bahkan kalau ini dijadiin apa? Ibaratnya satu adonan, satu centong itu dijadikan satu lebih besar dari crepe. Oh iya ya? Iya, lebih dari. Ukuran berapa sih Mas? Ini ukuran 32 cm. 30 diameternya? Iya. Oh iya. Jadi besar. Kau milih pakai itu Mas? Nggak yang standar aja kayak yang lain gitu? Enggak, karena apa ya Mas? Nanti kualitas kuenya itu kurang. Oh itu pengaruh ya? Pengaruh ya. Oh, di sisi lain kita juga harus memainkan apinya juga. Oh iya. Kalau kebesaran kita juga nggak jadi, kalau kekecilan kita juga nggak jadi. Jadi kita benar-benar harus mainin pertama bikinnya, yang kedua kita harus mainan api juga. Kayak bahan-bahan gitu nggak ada kesulitan Mas untuk kayak cari untuk apa? Kayak pisangnya pakai pisang apa itu? Oh pisangnya kita pakai pisang Bandung ya. Bandung ya. Terkadang kita pakai Bandungan, terkadang kita pakai pisang raja. Oke. Kayak cuaca itu pengaruh nggak Mas? Kan beberapa hari kan agak hujan kan. Cuaca itu termasuk pantangan bagi kita sebenarnya. Karena ketika cuaca itu anginnya itu angin dingin gitu, itu nanti pantangan bagi kita untuk dagangan kita ini mesti nanti agak lempem. Nah itu biasanya kita nanti taruh di loyang. Apinya dikecilin, terus nanti kuenya itu ditaruh atas loyang. Nah, jadi itu tetap nanti nyala ya crispy, apinya. Ya. Nanti dia crispy.
Tapi kalau kita diemin gitu aja, nanti dia langsung melempem. Itu tahan berapa lama? Kalau misalnya suhu normal kayak sekarang nih, Ya, tahan berapa jam crispy-nya? Bisa 2 hari, Pak. 2 hari? Bisa 2 hari crispy-nya. Kalau Ya. suhu normal ya, kayak gini suhu ya? normal. Yang penting kalau semisal ditaruh di plastik itu ditali rapat, itu bisa 2 hari crispy. Dari crispy Iya. ya. Walaupun baru 1 bulan kan pasti sudah punya pelanggan ya. Iya. Nah itu resep larisnya apa sih Mas? Resep larisnya yang pertama jelas kita berdoa. Iya. Sebelum berjualan kita berdoa. Kalau saya Muslim, kita tetap berdoa sama Allah supaya rezeki kita itu selalu diluaskan. Yang kedua, sebelum saya berangkat jualan itu tidak lupa saya mesti berpamitan sama orang tua. Walaupun saya sudah berkeluarga, saya tetap orang tua sama istri, restu kedua itu udah nggak bisa dilupain. Udah itu. Yang ketiga, kita hanya orang dagang itu pasti ada orang beli. Dan kita cuman yakin, ikhtiar, seyakin-yakinnya bahasanya rezeki itu pasti ada. Prinsip dasarnya seperti itu. Prinsip dasarnya seperti itu. Masnya bergelut di dunia kleker itu udah berapa lama Mas? Sebelum di sini? Sebelum di sini, dulu saya tuh kelas 6 SD itu udah mulai apa ya, jual-jualin, jagain, terus ngelayanin gitu. Jadi mungkin dari saya pribadi itu juga mungkin dari kecil, wah aku besok kalau udah besar tuh tetap pengen kayak orang tua saya. Tapi mulai memutuskan jualan leker itu kapan? Udah dari 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan ya. Udah ada hasilnya belum Mas dari jualan? Ya alhamdulillah udah ada. Apa itu Mas? Ya wujud barang atau gimana? Wujud barang boleh. Ya kalau wujud barang apa ya? Ya saya bisa beliin istri saya emas, perhiasan lah ya. Perhiasan. Ya. Ini dari hasil ini juga ya? Iya, dari hasil ini. Oke. Sip. Wah, ini jadi motivasi juga ya. Iya. Mas ini kan Masnya sudah dari kecil ya bergelut dengan usaha. Iya. Walaupun memutuskan ini kan ketika udah dewasa ya. Iya. Ya. Bisa nggak Mas ngasih tips, saran buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin nggak punya basic usaha? Iya. Untuk mulai usaha itu mulainya harus dari mana dulu Mas? Yang pertama itu orang harus niat. Yang kedua itu bener kemantepan atau karep. Itu harus mau. Yang apa ya? Kalau orang punya niat tapi dia nggak punya karep itu nggak ada dorongan. Yang kedua jangan malu-malu. Yang tadinya mungkin nggak terbiasa dagang terus dia hidup di jalan, dia berdagang, dia malu, itu jangan malu. Harus pede, harus yakin. Harus pede. Ya, harus pede, harus yakin.